Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Dzalika khairul lilladzina yuriduna wajhallah. Wa ulaika humul muflihun. Wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nas fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakat. Min zakatin turiduna wajhallah. Fa'ulaika humul mud'ifun. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Thumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah kepada Ustadz Syahidi yang sudah membimbing kita dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah memberikan pahala dan rahmatnya baik bagi yang membaca maupun bagi yang mendengarkannya. Selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Syahidi SAG dengan tema amalan pembuka pintu rezeki. Baik, kita bersama-sama menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Ustadz Syahidi kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Alladzi adal amanah wa balagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa safina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ibu Hajah Dirami, bisa muliakan, yang saya hormati semuanya para jamaah majelis ilmu, majelis yang penuh berkah di pagi yang penuh berkah insya Allah, di tempat masing-masing insya Allah yang penuh dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan semoga insya Allah kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur atas nikmat yang menyapa kita semua, yang tidak mungkin kita akan mampu menghitungnya kenikmatan tersebut. Karena begitu banyaknya, sampai 2 ayat dalam Al-Quran, dalam 2 surat, surat Ibrahim dan surat 16, surat An-Nahl, mengingatkan bahwa wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ya, kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, saya tidak akan mampu menghitung. Syukur mudah-mudahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang begitu baik. Salawat dan salam tersurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa terus menghidupkan sunnah-sunnahnya, siap untuk terus melanjutkan perjuangannya, sehingga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap karyawan-karyawati PT Sukses Abadi Raya, semoga semua sukses ya, abadi di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Biasanya nama itu doa. Ya, insya Allah jadi doa semuanya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebagaimana tema ya yang sudah disampaikan Pak Oman terkait dengan ya, amalan pembuka rezeki. Luar biasa nih tema. Pasti banyak disukai nih tema. Saya kira tema ini sangat menarik buat kita. Di mana semua kita punya harapan agar terus dibuka rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap selalu dibuka oleh Allah rezekinya. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, disebut sebagai Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki. Allah akan selalu memberikan rezeki. Tentunya rezeki yang datang dari Allah, ada yang kita minta ya, dan tanpa ada usaha Allah kasih. Ada rezeki yang datang melalui proses kita bekerja dan ikhtiar kita. Ya. Ada juga rezeki yang datang secara tiba-tiba yang ya, tanpa terduga kehadirannya.
Ala kulli hal, ya, Allah sang pemberi rizki. La roziko bil haq illallah. Ada yang bisa memberikan rezeki sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah, hanya Allah saja. Rizku minallah. Jadi sebelum kita bicara pembuka rezeki, amal pemberi rezeki, kita yakini bersama bahwa Allah lah sang pemberi rezeki. Ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang sudah kita baca bersama di dalam surat Ar-Rum, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman awalam ya annallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Dan tidaklah mereka perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rizki bagi siapa yang dia Allah kehendaki, yang Allah kehendaki. Dan dia Allah SWT pula yang membatasi bagi siapa yang dia Allah kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Karena itulah semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah agar Allah menghendaki kepada kita selalu pintu kemudahan rezeki itu sendiri. Sehingga berharaplah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya muliakan, ikhwan dan akhwat fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, agar Allah tentunya selalu menghendaki kepada kita rezeki, ya. Ada beberapa amalan-amalan yang kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rezeki kita semuanya. Apa amalan-amalan itu? Amalan yang pertama adalah ada takwa, at-taqwa wat tawakal. Pertama adalah bertakwa kepada Allah dan bertawakal Allah, tawakal Allah. Bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Di mana Allah memberikan taujih kepada kita terkait dengan tawakal dan takwa dan tawakal ini. Coba Bapak Ibu, saudaraku yang saya muliakan, ya, bisa antum kalian semua buka di dalam surat At-Tolak, ya, surat At-Tolak. Ini sering disampaikan, ya, di penghujung ayat ketiga, ya. Ayat kedua dan ketiga. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ila akhir ayat. Jadi di penghujung ayat kedua Allah mengingatkan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka kehadirannya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi. Allah akan mencukupi keperluannya. Allah akan cukup. Subhanallah. Siapa yang ragu dengan janji Allah?
Jadi dipertanyakan imannya. Janji Allah pasti benar, jamaah sekalian. Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Mana permasalahan kehidupan kita begitu banyak. Ya. Memang selama kita di dunia harus menghadapi permasalahan tersebut. Tapi semua permasalahan, apapun yang dihadapi, yang betapa mungkin berat menurut kita, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang sangat kecil, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Allah berikan solusi. Termasuk permasalahan masalah, termasuk, mohon maaf, ini apa nih? Biasa disebut apa nih? Ini. Ini disebutnya fulus ini. Nggak tahu tuh dari mana tuh. Ada masalah ini. Ya. Allah akan berikan jalan keluar. Maka di ayat ketiganya itu di awal disebutkan Allah berikan rizki yang kehadirannya tanpa disangka-sangka. Jadi luar biasa. Kalau orang menduga sesuatu yang kita lakukan kemudian nanti akan datang. Ada mungkin sesuatu, harapan dari sana nanti muncul. Tapi ternyata itu sesuatu yang tak terduga. Artinya apa? Jangankan sesuatu yang kita laksanakan akan dapat, yang tidak terduga pun akan datang menyapa kita. Itu luar biasa. Namun coba kita lihat, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan sesuatu yang akan datang itu tanpa tak terduga datangnya, kan rezeki yang dijanjikan Allah, tapi saat kok tidak ada, berarti ada sesuatu yang baik. Bukan janji yang Allah yang salah, tapi ketakwaan kita yang perlu diperbaiki. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau saat menafsirkan ayat ini, ya, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, secara ringkas kalau dalam bahasa kita itu imtitsalul awamir ilahi wajtinabun nawahi. Ya, ringkasnya takwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah, ya, adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rizki dari arah yang tidak pernah terbesit dalam hatinya. Tidak pernah terbesit dalam hati. Jadi takwa yang dimaksud adalah mampu kita untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Ya, ketika kok tidak muncul itu, diperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ketakwaan yang luar biasa pengaruhnya terhadap terbukanya pintu rezeki yang kehadirannya tanpa terduga-duga, tanpa disangka-sangka, tanpa terbesit di dalam hati kita. Jadi saya ulang, tidak pernah Allah menyalahi janji. Tinggal perbaiki kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa. Dan yang kedua, ini setelah ringkas. Karena masih banyak nih. Ya, tahun nanti banyak banget ini kalau amalan pembuka rezeki sangat banyak. Jadi kita sampai jam 12 ya. Siap yang dengerin ya? Ya. Gimana jamaah? Boleh dibuka video ya. Siap kabur maksudnya ya. Siap kabur ya. Oke, jamaahnya siap, penceramahnya nggak siap. Penceramahnya nggak siap. Takwa
Kita. Ini takwa sesuatu yang mudah diucapkan, tetap luar biasa. Jangan sampai ya kita mengaku bertakwa tapi sesuatu yang diperintahkan kita abaikan. Kurang responsif segera dalam memenuhi sebuah perintah-perintah Allah. Dan di dalamnya sesungguhnya dari perintah dan larangan itu semua untuk kemaslahatan diri kita. Kemaslahatan kita. Walaupun sesuatu yang diperintah oleh Allah sesuatu yang tidak menyenangkan, ternyata di balik itu ada hikmah yang besar. Dan saat Allah melarang sesuatu dari diri kita, kita tinggalkan untuk kebaikan kita. Saat kita menyadari hal itu, insya Allah akan mudah kita untuk melakukan. Dan yang kedua, tawakal. Tawakal itu sering dicema kata berserah diri kepada Allah. Terkadang orang ya, memahami tawakal ini, udah diam aja lah. Dan juga datang rezeki. Betul, rezeki datang, banyak itu rezeki. Termasuk kita bernapas juga bagian dari rezeki. Ya. Antum kalau harus bayar ini oksigen berapa mesti kita bayar kan? Luar biasa. Jadi tawakal itu adalah ya tidak hanya makna berserah diri kemudian tidak berbuat sesuatu. Tawakal itu adanya ikhtiar basyari. Waduh, adanya memang maksimalisasi kita dalam berusaha. Ya, adanya doa, berharap. Doa itu kan harapan yang tidak pernah henti, tidak pernah bosan untuk keluar dalam lisan kita, untuk minta sama Allah. Makanya ada kasrotu doa, termasuk nanti di dalamnya ya untuk membuka pintu rezeki termasuk dengan berdoa. Kita doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang tawakal itu berdoa. Dan orang yang bertakwa itu berbuat sesuatu. Itu yang disebut tawakal yang sesungguhnya. Dia berbuat, dia meminta kepada Allah. Hanya Nabi mengajarkan doa. Ya, kata Nabi dalam hadis sahih disebutkan, saya lihat dulu deh. Nabi dalam hadis sahih ya disebutkan di situ dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad, Nabi disebutkan setiap ba'da subuh selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa. Dan ini boleh, bukan boleh, kita amalkan. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, singkat ya doanya, pendek kan ya, tapi maknanya sangat dalam. Insya Allah jamaah sudah hafal semua ya. Jamaah, jamaah. Ya. Iya Ustaz. Oh iya, alhamdulillah masih respon ya. Ya. Sebenarnya saya kangen pengen bertemu nih, tapi masih bertemu mukanya saja ya. Sebagian baca. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah masih diberikan kesempatan bertemu ya. Pendek, tapi maknanya sangat dalam. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu. Mintanya nggak main-main. Kalau dikata ini sesungguhnya aku. Jadi minta itu benar-benar ya Allah. Sesungguhnya aku mohon kepadamu. Minta apa? Ilmu yang bermanfaat. Rizki yang baik. Jadi rizki yang baik ini luar biasa. Yang di dalamnya pasti tidak halal. Ya. Yang berpengaruh pada kebaikan, pada kehidupan kita. Itu rizki yang baik. Pengaruh kebaikan. Baik kebaikan kehidupan dunia, terlebih itu kehidupan masa depan, kehidupan akhirat kita. Makanya saat Allah sudah dengan rizki, sehingga saat kita menikmati di antara makan saja, dikaitkan dengan minta, ya Allah ada kerak, dijauhkan dari api neraka. Jangan sampai yang masuk sesuap dua suap ini ya, menjadikan kita terancam masa depan kehidupan kita di akhirat. Maka yang baik ya Allah.
Ya Allah, walaupun hanya 7 juta ya Allah, tapi yang baik ya Allah. Daripada 3 juta nggak baik ya Allah. Mendingan 7 juta yang baik ya Allah. Pasti ibu sepakat ya Bu ya. 7 juta yang halal yang baik lebih baik daripada ya, 5 juta. Oh, pasti ya. Halal. Ada yang mengatakan wasian. Luas. Ya. Ada yang wasian. Boleh. Tapi Nabi, kalau kita lihat hadis, kata thayyiban. Kemudian, wa amalan mutaqabbal. Dan amal yang makbul, yang diterima oleh Allah. Dan ternyata, ya, apa yang kita kerjakan, ikhtiar kita sebagai bentuk tawakal kepada Allah, bekerja kita. Ya, aktivitas yang kita kerjakan, itu bagian dari amal. Dan itu juga bagian dari bukti amal kita, ya, yang ilmu yang amal itu bukti dari amal yang tadi apa? Amalan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi orang yang punya ilmu manfaat itu pasti diamalkan. Amal yang sering terkait. Ya, kemudian setelah itu Allah akan berikan kepada kita amal yang makbul. Itu diminta sama Allah. Sekali bernabi saja minta. Ya. Jadi orang yang bertawakal bukan nggak minta sama Allah, nggak bekerja, nggak berusaha. Nggak. Tawakal itu kesatuan dari adanya doa, ya, ikhtiar, itu nggak bisa terpisah. Kemudian apa? Ada doa lain. Nah ini diantara ada 2 doa, mudah-mudahan kita bisa amalkan nanti. Bisa doa yang lain juga boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh. Allah Maha Tahu. Pakai bahasa Sunda, pakai bahasa apa aja. Ya. Hari ini doa ada di dalam, ada di luar sholat. Kalau di dalam sholat jangan ganti-ganti, jangan. Ini kreatif di dalam sholat pakai bahasa Indonesia, ya nggak bisa. Ya. Apa doanya? Di antaranya dalam riwayat yang lain juga disebutkan, ya, Allahumma akfilni bihalalika an haramika. Wa ahnini bifadlika am man siwa. Sering dibaca juga ya. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal. Dan jauhkanlah aku dari yang haram. Cukupkanlah dengan karunia-Mu ya Allah. Ini doa. Ya, bisa kita amalkan. Kalau mau pakai doa yang lain, Allah merzukna wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi, boleh, silakan minta ya Allah berikan kepada kami rizki yang kasih yang luas, yang halal, yang baik, dan yang mengandung keberkahan di dalam. Berkah ya Allah. Ya, baru orang yang tawakal dengan sebenarnya, yakni dengan minta banyak doa kepada Allah dan adanya ikhtiar. Itulah orang-orang yang bertawakal, berserah diri secara total. Itulah orang yang mendapat jaminan fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupinya. Bapak Ibu jemaah karyawan-karyawati PT Sukses Abadi Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan kepada seseorang yang bersilaturahim. Orang yang silaturahim, insya Allah akan, ya, menjadikan buka pintu rezeki dari Allah SWT. Allah akan lapangkan rezekinya.
Jadi yang kedua adalah silaturahim. Dalam Sahih ya, Muslim juga dikutip juga dalam Sahih Bukhari. Kalau dari Sahih Bukhari, hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan man sarrahu an yubsatalahu fir rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Di siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambungkan silaturahim. Ini sering disampaikan ya, sering kita dengar ya, bahwa orang-orang yang menyambungkan silaturahim maka akan dapat jaminan dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Kita lihat di antara pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah, makna dilapangkan rezeki yaitu diluaskan atau diperbanyak rezekinya. Selain itu Allah akan memberkahi rezekinya. Ini dalam syarah Sahih Muslim disebutkan seperti itu. Kita lihat ada komentar Ibnu Hajar dalam kitabnya ya, yang dimaksud silaturahim adalah disebut silaturahim dengan kerabat. Yang dimaksud yaitu kerabat, yaitu ada hubungan nasab, ya, baik yang saling mewarisi atau tidak. Ya. Begitu pula masih ada hubungan ya mahram atau tidak. Mohon maaf ya, kata mahram kita sering menggunakan kata muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang ya menggunakan kain ihram. Mahram itu berarti ya saudara ya. Mahram orang termasuk suami istri. Jadi inilah ya janji melewati rilisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, orang yang bersilaturahmi akan dijamin ya lapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang ketiga adalah dengan beristighfar. Istighfar. Gimana istighfar, Bapak Ibu? Astagfirullahaladzim ya. Bukan istighfar suruh istighfar bukan. Istighfar. Dimana bacaan istighfar itu minimal astagfirullah ya. Jadi astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bacaan istighfar. Di antara ada juga Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya. Yes. Bisa dibaca bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ma. Ya. Baca sama. Yes. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. Yes. Min syarri ma sana'tu. Jadi lupa itu tepat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Terus? Oh, lupa semua nih. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ma. Aduh, bentar. Jadi lupa. Saya buka bukunya dulu deh. Bisa dibaca lupa ya. Bisa dibaca bersama-sama ya.
Minimal kita sudah baca, nanti bisa dihafalin bersama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itulah sayyidul istighfar. Tapi kalau nggak hafal terlalu banyak, minimal astagfirullah. Dengan beristighfar. Di antara dalil istighfar bisa membuka pintu rezeki, Bapak Ibu bisa lihat di surat Nuh, ya, di surat Nuh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari ayat 10. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, Nabi Nuh, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Jadi dengan istighfar, pertama perintah untuk istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Bahkan kalau dosa bagai budi lautan, dengan istighfar insya Allah akan diampuni. Tapi tentunya dengan istighfar yang sebenarnya, yang bukti dari orang yang ingin kembali kepada Allah, ya, ingin kembali kepada Allah. Dia taubat, maksudnya taubat, itu taubatan, ingin kembali kepada Allah. Makanya kalau Allah memanggil untuk bertobat itu bukan sekedar manggil, tapi panggilannya bersegera. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum. Ada ayat lain, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah. Ada bersegera, ada berlomba-lomba untuk menuju ampunan Allah. Ada perintah fafirru ilallah, berlari kencang cepat menuju Allah. Jangan jauh dari Allah. Jadi dalam istighfar itu sebenarnya kita mendekat. Karena dosa-dosa yang kita lakukan menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kembali cepat berlari menuju Allah. Dan di dalamnya ada mohon ampun, di sini istighfar. Jadi ini memang sebenarnya orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat. Apa janji Allah di samping Allah ampuni dosa-dosanya? Niscaya dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada. Jadi air hujan yang menyelamatkan, ya, bukan banjir nih. Air hujan yang menyelamatkan, mendatangkan maslahat, ya. Air hujan yang subhanallah, yang memang sebagaimana minta kita kepada Allah setiap turun hujan, minta Allahumma, ya, sayyiban nafi'an, ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Setiap hujan mudah-mudahan yang bermanfaat. Kemudian Allah janjikan ini dia, wa yumdidkum bi amwal, dan dia memperbanyak harta. Maaf, di sini Allah janjikan dia Allah akan memperbanyak harta. Kata amwal, amwal itu jamak dari kata mal, sering disampaikan, ya. Amwal.
memperbanyak. Jadi tidak sedikit. Kalau tadi derasnya air seperti hujan turun, wah ini derasnya rezeki yang luar biasa dengan kata amwal ini. Inilah ya janji Allah, dalil membuka rezeki bagi orang yang bertaubat, di dalamnya beristighfar. Itu taubatan nasuha, istighfar, dia tidak kurang. Terus. Kemudian Allah janjikan juga akan berikan wabanin, anak-anak. Dan Allah janjikan juga Pak, kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita istighfar ini bukan 1-2 kali. Istighfar yang banyak. Istighfar yang terus-menerus, ya. Yang lazim terus dilakukan. Tentunya yang paling sekali ditekankan sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang dijamin oleh Allah masuk surga, ya, disebutkan dalam Al-Quran selalu beristighfar di sepertiga malam terakhir, di akhir-akhir tentunya sampai menjelang waktu subuh. Makanya saya ingatkan lagi dalam Quran dikatakan innal muttaqina fi dhillali wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wabil asharihum yastaghfirun. Ini calon penghuni surga luar biasa. Sedikit tidurnya di waktu malam, berarti sholat tahajud, ya, yang lain setelah itu di akhir malam selalu memohon ampun. Yastaghfirun. Terutama istighfar yang luar biasa, yang sangat dianjurkan, kebiasaan orang-orang terbaik di masa lalu. Mereka adalah orang yang bertakwa yang dijamin masuk surga. Ya, tentunya bisa kita di luar itu banyak istighfar. Insya Allah banyak istighfar, memurahkan rezekinya. Sering disampaikan baginda Nabi minimal, ada dalam riwayat 70, ada riwayat lain 100. Ya, itu Bapak Ibu yang ya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan istighfar. Masih ada waktu, Pak Mamat, Bapak-bapak, Ibu, masih ada? Sampai jam 10, Ustaz. Oh, sampai jam 10. Ya, nanti ada tanya jawab. Jam saya, masih kurang ya. Jam saya masih kurang 10. Baik, baik. Berikutnya, amalan apa? Itu amalan kita bersedekah. Bersedekah. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat 34 ya, surat 34, surat apa Bapak Ibu? Wallahu a'lam ya. Kalau nggak tahu jawab wallahu a'lam Pak, Bu, biar cepat ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Allah yang Maha tahu, Maha benar. 34 itu surat Sabah ya. Tetanggaan sama surat Fatir dan surat Yasin. Ya Ibu ya, udah kita ketemu di ayat yang ke-39. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan bukanlah harta dan anak-anak, 39 ya, 39, ya 39,
Ya, katakanlah, ya, sungguh Rabbmu melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendakinya. Ingat, Allah yang menghendaki. Seperti tadi sebut di surat surat Ar-Rum, ya. Jadi kalau kita melihat ada orang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kelebihan-kelebihan, ya, kita harus meyakini itulah, ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita kemudian, ya, iri hasad kepadanya. Allah kehendaki, Allah yang kehendaki. Ya. Dikatakanlah, sungguh Rabbmu melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Di antara hamba-hambanya, ya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah menggantikannya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, dalam ayat ini, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Jadi apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Subhanallah. Allah akan menggantinya. Dan pengganti yang sudah kita infakkan, yang kita sudah sedekahkan, itu bukan sama. Inilah kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Gantinya lebih besar. Gantinya lebih besar. Baik saudaraku yang semuanya. Gantinya lebih besar. Mana dalilnya begitu banyak. Memang sesuatu yang tidak bisa dilihat, ya. Tapi hitungannya Allah Subhanahu wa taala rinci. Allah rinci. Yang tentunya kalau kita lihat sedekah infak ini, dimana menurut Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, ya, ada beberapa penafsiran. Harta akan diberkahi, yang sudah infakan, yang sudah disedekahkan, infakan harta akan diberkahi dan dihilangkan berbagai dampak bahaya padanya. Kekurangan harta tersebut akan ditutupi dengan keberkahannya. Secara indrawi, realita bisa dirasakan. Jadi bisa secara nominal berkurang, tapi ada sisi lain. Jadi kurangnya yang harta yang secara hitungan berkurang, tapi ada keberkahannya secara indrawi. Realita kita bisa rasakan, ya Allah. Ada ketenangan jiwa. Ada rasa begitu kepuasan. Rasa bahagia yang luar biasa, ketenangan. Hanya subhanallah. Inilah yang orang-orang terkadang, Masya Allah, harus diluruskan pemahamannya. Saat dia sudah banyak memberi, kemudian dia bilang apa? Oh, orang bisa memberi kok kayaknya biasa aja, tambah senang. Karena dia anggap yang memiliki proses demikian, ini dia anggap bertambah itu adalah tambahannya secara nominal. Yang kedua, meskipun secara bentuk harta tersebut berkurang, tetapi kekurangan tadi akan ditutupi. Apa itu? Ditutupi dengan pahala di sisi Allah SWT. Di mana yang disebut al-jaza, ini jaza, balasan, al-ajr, itu akan terus ditambah kelipatannya. Yang amat banyak. Masya Allah. Ini dalam Syarah Sahih Muslim disebutkan seperti itu. Di mana, coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tampaknya tidak hanya di dunia, bisa jadi yang dikeluarkan, kelak pun akan dapat pahala di akhirat.
Makanya hitungan secara real pahala di apa yang kita sedekahkan, kita infakkan, mendatangkan kemudahan rezeki berikutnya, dan secara pahala dilipat gandakan. Menjabil hasanat al-asl amsali. Dijanjikan seperti itu, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Luar biasa. Apalagi surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan luar biasa. Setiap perumpamaan agar Allah karuniakan akal kepada kita untuk mudah itu 700 kali lipat. Saudaraku yang saya muliakan, ya, betapa banyak memang yang harus disampaikan dan amalan-amalan, ya, termasuk amalan-amalan, ya, yang dikerjakan oleh orang-orang yang sudah menjalani hidupnya dengan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki dari hati yang dalam. Karena kenikmatan hakiki dia merasakan kekayaan dalam kehidupannya, ya, kekayaan adalah kekayaan yang ada dalam jiwa. Mampu dia berbagi, justru semakin merasa hatinya merasa cukup dengan pemberian Allah. Inilah makna daripada sebenarnya hadis Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil haram innal ghina kan orang yang banyak harta, orang kaya banyak harta, bukan orang kaya dalam kaya jiwanya. Sambil dia merasa cukup terhadap pemberian Allah, dia bisa berbagi dengan orang lain dengan puas hatinya, membahagiakan orang lain. Saudaraku, bisa muliakan, ya, pasti jam 10 waktu Indonesia, bagian jam dinding rumah saya. Ya. Semoga bermanfaat. Mari kita mengaji, dijamin tidak kecewa. Jangan khawatir dengan rezeki, raih rezeki dengan bertakwa. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Sahidi yang sudah menyampaikan tausiahnya mengenai amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Tadi sudah disebutkan oleh beliau, diantaranya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak bersilaturahmi, banyak beristighfar, dan juga banyak-banyak bersedekah atau berinfak. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan tentunya dapat kita amalkan. Amin. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan kepada rekan-rekan baik dari PT SAR ataupun Permindo. Dipersilakan apabila ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sehat semua ya Ustadz hari ini. Alhamdulillah sehat semuanya. Ustadz mau tanya dong. Ya, Bu. Bolehkah kita beristighfar untuk orang tua kita atau untuk orang lain? Karena saya pernah dapat gitu Ustadz, bacaannya itu ditambah dengan ucapan li abi wa umi atau li wali walidaina. Ya, contoh gini, astagfirullahaladzim li abi wa umi gitu. Bolehkah Kak Ustadz seperti itu? Ya. Terima kasih Ustadz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Mat? Langsung apa? Ada yang lain? Langsung Ustaz, jawab Ustaz. Oke. Terkait dengan istighfar, ya. Kalau kita lihat istighfar itu kan mohon ampunan ya, Bu ya. Istighfar itu memohon ampunan.
ketika kita memohonkan ampunan, bisa memohon ampun untuk diri kita sendiri dan bisa untuk memohonkan ampun untuk orang lain. Ya. Jadi memang tidak dilarang. Bahkan saat kita memohonkan ampun pada diri kita, itu tidak boleh melupakan ampun untuk kedua orang tua kita. Bahkan untuk semua saudara-saudara kita yang beriman. Saudara kita yang beriman. Akan ampun saudara kita yang beriman semuanya. Baik sebelum atau setelah kita. Jadi memohon ampun untuk orang lain, istighfar untuk orang lain itu dibolehkan. Istighfar sendiri maknanya jadi minta dihapuskan, diampuni dosa-dosa. Ya. Tentunya ada batasannya dia beriman. Hanya saat Nabi Ibrahim memintakan ampunan untuk ayahnya yang musyrik, ya, itu ditolak oleh Allah. Ya, itu dilarang. Semua yang dilakukan Nabi Ibrahim dalam sikap dakwahnya Allah Akbar itu menjadi contoh. Kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim li abihi wa astaghfirullah. Kanat lakum fi Ibrahim walladzina ma'ah inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi hatta tu'minu billahi wahdah illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfirullah. Ila akhir ayat. Jadi sungguh pada Nabi Ibrahim dan berikutnya ada contoh yang baik. Dalam hal apa? Dalam hal ya kami telah berlepas diri dan kepada kalian wahai orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya. Kami mengkafiri, mengingkari perbuatan kalian. Yang telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dalam tanda kutip, ya. Permusuhan yang nyata. Karena beda keyakinan. Permusuhan di sini dalam tanda kutip artinya bukan musuh terus, bukan ya. Musuh ya jelas karena tidak akan bisa bersatu sampai hatta tu'minu billahi wahdah. Kami hanya beriman kepada Allah saja. Ada pengucapan kecuali yang ini yang diikutin. Kecuali yang tidak boleh diikutin itu apa, Bu? Perkataan Nabi Ibrahim terkait memohonkan ampun, beristighfar untuk ayahnya. Itu nggak boleh. Dia jadi dalil, Bu. Walaupun keluarga dekat, tapi beda keyakinan, nggak boleh dimintain ampun. Ya. Yang boleh dimintai ampunan. Ya, tadi memintakan istighfar untuk orang lain. Termasuk ibu, apalagi ibu, bapak kita. Sering kita baca dalam Al-Isra. Doanya kan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan kita ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tua aku. Terus Rabbana fir lana ya, di surat itu. Di surat Al-Hasyr misalnya. Surat Al-Hasyr Rabbana fir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya. Itu kan minta ampun buat diri kita dan orang-orang yang beriman yang lain. Jadi Ibu, kesimpulannya boleh silakan Ibu. Teknisnya Ibu seperti tadi ya. Memang untuk teknis tadi untuk disebutkan kata untuk Umi Abi secara spesifik memang ya tidak ada larangan, tidak ada secara khusus perintah seperti itu. Tapi semoga ketika sudah baca itu otomatis Bu, sudah otomatis tadi mendoakan untuk kedua orang tua. Iya Bu ya? Iya Pak. Ya, Ustaz, terima kasih banyak. Sama Bu. Baik, istighfar untuk siapa saya masih hidup ataupun istighfar untuk yang sudah meninggal. Tadi itu mahal. Karena memang ampunan sesuatu yang teramat berharga. Karena kita menghadap kepada Allah nanti ya yang dibutuhkan adalah hati yang bersih, ya hati yang bersih. Ya. Sering saya sampai kata
ayat apa? Tadi dalam Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari nanti setelah kita di akhirat tidak akan lagi manfaat itu. Anak-anak yang jadi kebanggaan, ya. Kecuali barang siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Ya. Istighfar itu membersihkan dari dosa-dosa. Kan bukankah satu dosa yang kita kerjakan disebut menyebabkan tidak ada asauda, ada satu titik. Kalau terus tidak beristighfar dan mohon ampun kepada Allah, terus menumpuk, jadi ron, tumpuk. Auzubillah, kotor hatinya. Hatinya tidak selamat, hatinya tidak bersih. Ini mahal sekali ampunan itu. Nah, kita berharap diampuni, minta sedih dan minta doa ampunan dari orang lain itu juga boleh. Susuan luar biasa. Mendoakan orang lain ampunan hebat tadi di surat Al-Hasyr, mendoakan sesama mukmin ya atas dosa-dosa yang mereka mungkin kerjakan, kita minta ampunan tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Itu luar biasa. Oke, Bu. Allahu a'lam bishawab. Baik, silakan bagi yang lain apabila ada yang mau ditanyakan. Masih ada waktu untuk bertanya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan. Insya Allah semuanya sudah paham mengenai tema amalan pembuka pintu rezeki. Tinggal kita mengamalkannya. Amin, amin. Baik, selanjutnya yaitu sesi foto-foto. Silahkan kepada Bapak Kurniawan. Baik, terima kasih Pak Oman. Untuk pengajian kali ini ada 109 partisipan terdiri dari 5 slide. Mohon untuk Bapak Ibu dinyalakan videonya. Baik. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang keempat, untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide yang keempat, 1, 2, 3. Dan untuk slide yang kelima, 1, 2, 3. Baik, sudah Pak Oman. Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Selanjutnya doa set. Oh ya, baik Bapak Ibu jamaah PT SAR dan PT Permindo ya, yang saya muliakan. Ya, mari kita tutup penuh berkah ini dengan berdoa semoga Allah coba doa kita semuanya. Awali doa kita dengan bacaan umum kitab dari Imam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim.
Nastaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا غفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم أغفر بحلالك عن حرامك واهدنا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إلى الخير قريبنا عن الشر بعيدنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa kita yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Sahidi yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama-sama di kegiatan ta'lim PT SAR dan Permindo. Baik, demikian untuk acara ta'lim kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Ngopi Pandis, ngopi.